wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 dan kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Di tengah pandemi ini harus senantiasa menjaga kesehatan. Perkenalkan, nama Ibu Kailifa Zakia Azahra. Anak-anak dapat memanggil dengan nama Ibu Kai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Oh iya, untuk kelas 3, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Oke, selanjutnya untuk kelas 4, hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama kelas 3 dan kelas 4 dengan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Apa itu kegiatan pembelajaran kelas rangkap? Yaitu kegiatan pembelajaran di mana kelas 3 dan kelas 4 akan Ibu ajar dalam satu ruangan. Nah, sebelumnya untuk kelas 3 nanti kita akan belajar muatan pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan untuk kelas 4 kita nanti akan belajar muatan pembelajaran matematika. Adapun kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang akan berlangsung pada pagi hari ini adalah kompetensi dasar 2.5 mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan untuk IPS kelas 3. 6.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan untuk matematika kelas 5. Adapun indikator pembelajarannya adalah sebagai berikut. Untuk IPS kelas 3, 2.5.1 menjelaskan pengertian, jenis, fungsi, dan kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk matematika kelas 5, 6.5.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan secara tepat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk IPS kelas 3, melalui penjelasan dan penyampaian, siswa dapat menjelaskan pengertian, jenis, fungsi, dan kegunaan uang. Sedangkan untuk matematika kelas 5, dengan cara menulis dan berhitung, siswa dapat menyelesaikan masalah pecahan berkaitan dengan uang. Oke, untuk pembagian tempat duduk, kelas 3 berada di sebelah kiri, sedangkan untuk kelas 4 bisa berada di sebelah kanan ya. Bisa mohon disesuaikan dulu. Baiklah anak-anakku semuanya, apakah kalian mengetahui apa ini? Dan ini? Apa hayo? Ya, tepat sekali. Ini adalah uang yang biasanya kalian bawa pada setiap hari. Nah, ini fungsinya apa ya? Ini jenisnya apa aja ya? Dan kegunaan uang itu untuk apa saja? Nah, kita akan membahasnya bersama-sama. Ini adalah uang kertas. Sedangkan ini adalah uang logam. Nah, uang sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Nah, ini adalah uang dengan nominal Rp5.000. Sedangkan ini adalah uang logam dengan nominal Rp1.000. Nah, uang mempunyai dua sisi depan dan sisi belakang. Begitu juga uang logam mempunyai sisi depan dan sisi belakang. Nah, masing-masing uang itu berbeda ya, dari nominal yang paling kecil hingga nominal yang paling besar. Untuk nominal yang paling kecil di Indonesia berlaku uang Rp100. Dan dengan nominal yang paling besar yaitu Rp100.000. Nah, ini ada gambar Bapak Soekarno dan
Bapak Hatta di sini. Nah, adapun fungsi dari uang itu apa sih? Adanya uang-uang ini untuk apa ya? Diciptakan untuk apa ya? Dan mengapa nominalnya berbeda-beda? Mengapa ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, tepat sekali. Uang berbeda-beda karena fungsinya juga berbeda-beda. Karena ada barang, misalkan kalian membeli tas. Tas harganya 50.000. Kemudian ada juga kalian membeli buku, pensil, dan penggaris. Harganya 5.000. Nah, di situ sudah jelas ya perbedaannya. Kenapa nominal uang itu berbeda-beda? Nah, fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar. Alat tukar yang bagaimana? Alat tukar untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Kita memberi uang, kemudian seseorang yang lain akan memberikan barangnya. Nah, fungsi yang kedua yaitu satuan hitung. Dan yang fungsi yang ketiga adalah penyimpan uang. Seperti itu. Nah, ada pula tadi jenis uang selain uang kertas dan uang logam, ada juga uang giral dan uang kartal. Nah, uang kartal itu termasuk uang kertas dan uang logam. Jadi uang kertas dan uang logam itu termasuk uang kartal. Sedangkan uang giral itu adalah tabungan. Contohnya di sini, ini adalah dompet ibu. Nah, di sini terdapat kartu debit. Nah, kartu debit ini termasuk dalam uang giral. Mengapa? Karena kita bisa membeli sesuatu dan bisa bertransaksi melalui ATM ini. Seperti itu. Nah, sekarang sudah cukup jelas ya. Untuk anak-anakku kelas 3 bisa memperhatikan kembali dan ibu akan memberikan sedikit tugas untuk kalian. Nah, tugasnya apa ya? Tugasnya adalah sebagai berikut. Soal yang pertama, jelaskan pengertian uang. Soal yang kedua, jelaskan fungsi uang. Soal yang ketiga, sebutkan jenis-jenis uang. Soal yang keempat, apa sih kegunaan uang itu? Dan soal yang terakhir, mengapa kita perlu uang? Dapat dikerjakan terlebih dahulu ya. Untuk anak-anakku kelas 4, sekarang kita akan belajar bagaimana uang itu dalam kegiatan sehari-hari. Nah, misalnya kalian ingin membeli sesuatu, namun uangnya masih ada sisa. Otomatis kalian akan mendapat kembalian uang. Misalnya, kalian membeli tas dengan harga 45.000. Kemudian kalian memberikan uang 50.000 kepada penjual. Nah, kira-kira penjual akan memberikan uang kembalian ke kalian berapa ya? Nah, tepat sekali. Kalian akan mendapat uang kembalian 5.000 rupiah. Karena harga tas adalah 45.000 rupiah. Sedangkan uang kalian ada 50.000 rupiah. Sehingga 50.000 rupiah dikurangi 45.000 rupiah. Jawabannya adalah 5.000 rupiah. Jadi kalian masih mendapat uang kembalian 5.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian bisa juga uang itu diterapkan dalam bentuk pecahan. Bagaimana itu? Yaitu dengan adanya diskon. Mengapa?
karena diskon itu membutuhkan pecahan dalam menyelesaikannya. Misalnya, kalian akan membeli buku 1 pak. Harga buku 1 pak adalah 20.000. Nah, kalian akan mendapat diskon 10% apabila membeli buku 1 pak. 1 pak berisi 12 buah. Dengan harga berapa tadi? Dengan harga 20.000. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Ada yang berani maju? Ya. Oke. Jadi, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita mengetahui bahwa diskonnya adalah 10%. 10% sama dengan 10 per 100. Kemudian dikalikan 20.000. Nah, hasilnya 10 per 100 dikali 20.000 adalah 2.000 rupiah. Tapi, apakah harganya 2.000? Tentu saja tidak. 20.000 adalah total diskonnya. Sehingga 20.000 atau harga asli dikurangi harga diskon yaitu 2.000 rupiah, sehingga hasilnya adalah 18.000 rupiah. Jadi untuk membeli 1 pak buku dengan isi 12 buku harus membayar 18.000 rupiah. Nah, apabila menggunakan atau memberikan uang 20.000 rupiah, maka akan mendapat kembalian 2.000 rupiah. Apabila menggunakan uang 50.000 rupiah, kira-kira berapa ya kembaliannya? Ya, tepat sekali. Akan mendapat kembalian 32.000 rupiah. Seperti itu ya, dapat dipahami? Ya, sangat mudah kan pecahan? Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas untuk kelas 4. Tugasnya adalah sebagai berikut. Tugas kelas 4. Airu membeli tempat pensil dengan harga Rp40.000 di toko Mawar Jaya. Kebetulan ada diskon 20% untuk semua item. Berapa harga tempat pensil setelah mendapat diskon? Alhamdulillah, sekarang kita menuju di kegiatan akhir. Nah, untuk kelas 3 dan kelas 4 dapat mengumpulkan tugasnya kepada Ibu ya. Tadi kan sudah diberikan tugas masing-masing kelas. Nanti dapat Ibu koreksi dan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kelas 3, tadi wali kelas kalian tidak dapat hadir karena ada kepentingan lain di luar kota. Sehingga Ibu diberikan amanah untuk mengajar kalian. Nah, untuk tugasnya nanti akan Ibu serahkan ke wali kelas kalian ya, kelas 3. Nah, pada hari ini kita sudah belajar banyak hal. Untuk kelas 3 kita sudah mengetahui pengertian uang, kemudian fungsi uang, jenis uang, dan kegunaan uang. Ibu akan memberikan simpulan pada hari ini. Nah, uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Sedangkan fungsi uang sebagai alat tukar, kemudian satuan hitung, dan sebagai penyimpanan uang. Nah, untuk jenis uang sendiri berdasarkan bahannya ada uang kertas dan uang logam. Sedangkan untuk
lembaga penyalurnya itu ada uang kartal dan uang giral. Seperti itu. Kemudian untuk kelas 5 bahwa uang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pula. Misalnya pecahan uang itu dapat digunakan ketika kita transaksi jual beli. Bisa juga dalam adanya diskon dalam pembelanjaan suatu barang. Nah, pada saat itu kita memerlukan pecahan untuk menjawab pertanyaan atau diskon yang tertera, sehingga kita mengetahui kita harus membayar dengan nominal uang berapa. Ibu memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Dipersilahkan ya, baik kelas 3 maupun kelas 4. Wah, semuanya sudah paham semua ya. Sudah hebat, sudah pintar. Nah, mungkin kita dapat mengakhiri dulu kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini.